Selamat pagi, baik Bapak Ibu rekan-rekan. Untuk minggu ini di mata kuliah kita di analisa keuangan perbankan ini, kita akan membahas mengenai analisa RGC. Jadi sebagaimana saya sebutkan sebelumnya bahwa untuk tingkat kesehatan bank, untuk regulasi terakhirnya itu kita akan menggunakan RGC. Jadi kalau dulu kita ada istilahnya CAMELS dan lain-lain, tapi sekarang diperluas dengan RGEC. RGEC ini uh, mencakup R-nya ini adalah risk profile, G adalah good corporate governance, E ini adalah earning, dan C ini adalah capital. Jadi ini menyangkut R ini menyangkut profil risiko dari suatu bank. Lalu G ini adalah bagaimana penerapan good corporate governance dari bank itu. Ini diukur. Dan berikutnya adalah earning atau kemampuan bank itu menghasilkan laba, dan terakhir yang dinilai adalah dari sisi capital atau permodalan. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa bank ini merupakan industri yang sangat diregulasi, terutama berkait dengan kecukupan modal juga ya, karena adanya risiko-risiko yang melekat pada satu bank. Nah, alasannya kenapa diperlukan satu tingkat kesehatan bank, karena adalah memang profil risiko itu semakin meningkat, semakin kompleks, dan tiap bank itu mungkin akan menghadapi profil risiko yang berbeda-beda, dan sehingga harus dilakukan pengukuran secara berkala. Dan dengan tingkat kesehatan ini juga dapat diketahui bagaimana strategi usaha bank di waktu yang akan datang, dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban bank kepada masyarakat. Ada beberapa risiko yang dihadapi bank ya Bapak Ibu. Pertama misalnya adalah risiko kredit. Risiko kredit ini mencakup kemungkinan terjadinya kegagalan nasabah mengembalikan pinjaman. Risiko investasi. Jadi bank itu juga di sisi aktiva kalau kita lihat juga melakukan investasi atas aset-aset yang mungkin uh, bisa lebih ditingkatkan produktivitasnya ya. Jadi, tapi ada risikonya bahwa misalnya bank itu menempatkan dalam satu portofolio surat berharga, bisa terjadi kemungkinan penurunan nilai dari portofolio tersebut. Yang ketiga adalah risiko likuiditas. Jadi bagaimana bank itu bisa memenuhi kecukupan kewajiban jangka pendeknya. Jadi karena tidak cukupnya aset misalnya untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Jadi ada misalnya Bapak Ibu, misalnya ada bank-bank yang cukup beresiko untuk terkait likuiditas. Nah itu umumnya karena durasi pinjaman yang diberikan di jangka panjang. Sementara kewajibannya antara lain adalah untuk membayar simpanan nasabah yang sifatnya jangka pendek seperti pada tabungan atau giro. Nah ini bisa jadi banknya akan terpapar risiko likuiditas. Berikutnya adalah risiko operasional, operating risk. Lalu ada risiko fraud, penyelewengan. Ini dari individual, tidak jujuran, baik dari moral obligation dan baik dari pejabat, karyawan maupun nasabah bank. Risiko fidusia, kalau banknya bertindak sebagai wali amanat. Risiko suku bunga, jadi bank akan selalu terekspos risiko suku bunga yang bisa mengalami peningkatan atau penurunan yang secara drastis. Lalu ada risiko solvensi, di mana ruginya beberapa aset yang pada gilirannya akan menurunkan posisi modal bank. Risiko falas, jadi bank juga memiliki posisi devisa, terutama di bank devisa. Ada kemungkinan valuta asingnya itu menurun nilainya atau kursnya berubah, meningkat atau menurun sehingga bisa merugikan bank. Dan terakhir ada risiko persaingan atau competitive risk. Nah, pada RGEC, sebelum kita masuk ke RGC ya, kita bahas mengenai CAMELS. CAMELS ini dulu digunakan, jadi dia berpengaruh pada kondisi keuangan bank, yaitu capital asset, manajemen, earning, ya, dan likuiditas.
Dan ada satu lagi sebetulnya CAMELS disebutnya. S-nya itu sensitivity to market risk. Nah ini, jadi sesuai PBI nomor 13 tanggal 5 Januari 2011, penilaian bank itu mencakup eh, penilaian apakah dia secara bank itu secara individual bank ataupun secara konsolidasi dengan menggunakan LGEC. Nah ini singkatannya tadi Bapak Ibu, sebagaimana saya sebutkan bahwa RGC itu terdiri dari risk profile, good corporate governance, earnings, dan capital. Nah, kita masuk dulu ke risk profile. Risk profile itu dia akan mengidentifikasi gitu. Sebetulnya profil risiko dari bank itu, baik dari sisi risiko inherent dan kualitas penerapan manajemen risiko. Risiko inherent merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang bisa dikuantifisir maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi keuangan bank. Jadi kalau misalnya yang bisa dikuantifisir adalah perubahan suku bunga, itu mungkin akan menjadi risiko inherent yang bisa dikuantifisir. Tapi risiko hukum misalnya itu berpotensi juga merugikan bank, berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank, risiko hukum, risiko reputasi, dan itu juga termasuk dalam risiko inherent. Jadi ditentukan oleh faktor-faktor internal risiko ini, antara lain terkait dengan strategi bisnisnya, karakteristiknya, kompleksitas produk dan aktivitas bank. Lalu di mana industri bank itu melakukan kegiatan usaha serta kondisi makroekonomi. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan industri juga bank itu akan selalu memperhatikan sebetulnya industri-industri mana yang dinilai positif gitu ya. Dan ini akan bisa menjadi sasaran bank dalam melakukan pengembangan kegiatan usaha. Selain juga mempertimbangkan faktor makroekonomi. Nah ini di risk profile dalam RDEC ada 8 faktor, 8 jenis yang dinilai, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Nah, mungkin sebelum oke, kita lanjutkan dulu dengan good corporate governance ya. G-nya ini good corporate governance. Jadi menilai terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip GCG. Jadi ada beberapa kriteria yang ditetapkan oleh bank, oleh regulator gitu ya, mengenai bagaimana teknis dalam pelaksanaan GCG dan bagaimana dilakukan scoring. Itu termasuk dalam GCG adalah akuntabilitas. Nah ini antara lain jadi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, penerapan direksi, komite-komite, penanganan benturan kepentingan, ya, ada conduct di situ, lalu fungsi kepatuhan bank atau compliance, penerapan fungsi audit intern, audit ekstern, manajemen risiko dan internal control, lalu dana pada pihak terkait dan debitur besar, exposure, transparansi kondisi keuangan, laporan pelaksanaan IGCG, dan rencana strategis bank. Faktor berikutnya adalah sebelum permodalan adalah earning. Ini permodalan. Dan, nah ini rentable atau earning. Kita masuk dulu ke earning. Kemampuan tingkat efisiensi usaha dan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Kemampuan bank untuk menambah modal, menyerap kerugian pinjaman, dan mendukung pertumbuhan masa depan aset. Jadi mungkin Bapak Ibu juga sudah paham bahwa pendapatan terbesar bagi bank itu adalah pendapatan bunga bersih. Jadi bunga yang diterima dari pinjaman debitur setelah dikurangi dengan bunga yang dibayarkan kepada nasabah penyimpan baik di deposito maupun tabungan, juga pada hutang bank. Jadi selalu akan ada rasio NIM di situ, net interest margin,
yang akan menggambarkan kondisi kesehatan dari suatu bank. Bagaimana mengukurnya adalah pertama yang diukur adalah ROA. Ini adalah digunakan laba sebelum pajak dan rata-rata total aset. Jadi rata-rata ya Bapak Ibu, sebetulnya bukan total aset, tapi rata-rata total aset. Nah ini peringkatnya, ada peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, 4, dan 5. Ketentuannya ini adalah dengan perkembangan rasio dan ROA yang cukup tinggi. Lalu ada ROE, ini adalah laba setelah pajak dikurang rata-rata modal inti, rata-rata ya. Dan NIM, pendapatan bunga bersih tadi, dibagi rata-rata aktiva produktif. Jadi pendapatan bunga dikurangi biaya bunga itu akan menjadi pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga dari kredit yang diberikan dikurangi dengan biaya bunga yang dibayarkan ke nasabah penyimpan dana dan dibagi dengan rata-rata aktiva produktif. Lalu BOPO, beban operasional, dibagi dengan total pendapatan operasional. Berarti rasio BOPO ini semakin kecil akan semakin baik. Nah ini kriteria yang lama, Bapak Ibu. BOPO-nya ini 93,52%, di bawah 93,52% itu termasuk kategori sehat. Ini peringkat 1, efisien kalau perkembangan rasionya cukup rendah. Lalu ada laba operasional, pendapatan operasional dikurang beban operasional. Lalu ada komposisi portofolio aktiva produktif dan fee income ratio. Jadi berapa pendapatan fee di luar pendapatan bunga dibagi dengan pendapatan operasional. Fee income ini bisa dalam bentuk misalnya ya biaya administrasi tabungan, biaya transfer dan lain-lain, itu adalah pendapatan-pendapatan di luar dari kredit yang diberikan yang tidak menghasilkan bunga. Lalu penerapan prinsip akuntansi dan prospek laba operasional berdasarkan rencana bisnis bank. Nah ini beberapa rasio yang digunakan terkait dengan earnings tadi. Oke, kita sekarang masuk ke capital. Faktor keempat yang dinilai adalah capital. Pada RGC adalah capital. Jadi ini mirip sebetulnya dengan faktor E dan C pada Campbell sebelumnya. Jadi permodalan ini akan mengukur apakah solvable, diperhatikan karena risiko telah terjadi dalam satu program bisnis. Modal bank ini juga dibutuhkan gitu ya untuk tumbuh, membangun dan mempertahankan kepercayaan publik. Jadi bank harus menghasilkan modal internal melalui laba ditahan dan juga melakukan tes kekuatan modal. Beberapa rasio yang digunakan adalah KPMM atau CAR ini dulu. CAR jadi modal dibagi aktiva tertimbang menurut rasio. Lalu modal tier 1 dibagi dengan modal tier 2 dan tier 3. Modal pelengkap dan modal inti dibagi dengan modal pelengkap dan plus modal tambah. Lalu trend rasio dari KPMM-nya. Nah ini peringkatnya dan berikut ini peringkat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau makin kecil ini skornya makin baik. Gitu ya. Dan di sini juga termasuk adalah tren proyeksi ke depan dari KPMM. Jadi gejala umumnya memang di bank itu akan mengalami kekurangan modal. Bisa jadi karena jumlah modal yang kecil atau kualitas modalnya yang buruk. Jadi regulator atau pengawas ya harus yakin bahwa bank ini memiliki modal yang cukup. Dan untuk itu digunakan analisa rasio permodalan. Antara lain dengan melalui CAR, modal dibagi akibat tertimbang menurut risiko. Dulu ini ketentuannya adalah 8% gitu ya. Sekarang ini berdasarkan faktor risiko dari masing-masing bank sesuai dengan perkembangan dari Basel, ini dari kesepakatan dengan BIS.
Bank for International Settlement, jadi kesepakatan internasional. Nah, dulu ini kriterianya masih 8%, sekarang regulator pun berhak menentukan sebetulnya bank ini harusnya memiliki kecukupan modal mungkin lebih dari 8%. Nah, ini peringkat 1 kalau meningkat lebih tinggi dan signifikan dibandingkan dengan ketentuan. Ini peringkat 1. Lalu komposisi permodalan ini modal tier 1 dibagi dengan modal tier 2 dan tier 3. Lalu proyeksi ke depan adalah jumlah persen pertumbuhan modal dibagi persen pertumbuhan TMR. Lalu berikutnya adalah aktiva produktif yang diklasifikasikan atau APY. Ini dibagi dengan modal bank. Berarti seharusnya aktiva produktif ini skornya semakin kecil akan. Dan kemampuan dia membayar dividen payout rasio, memelihara kebutuhan yang berasal dari keuntungan gitu ya, dan retention rate berapa persen laba yang ditahan dibagi dengan modal rata-rata dari bank. Lalu ini adalah pertumbuhan rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha. Oke, dan berikutnya saya akan sampaikan contoh gitu ya, contoh penerapan dari RGC dalam menilai kesehatan bank. Ini sebelumnya sudah saya sampaikan juga, cuma ada beberapa hal tambahan yang ingin saya sampaikan. Oke, ini terkait dengan RGC tadi. Ini mencakup dengan risk, governance, risk profile, governance, earning, dan capital. Nah, di pembukaan akan disampaikan adalah ini adalah key finansial dari bank. Contoh di sini gitu ya, ini sudah ada digambarkan realisasi ROA, realisasi ROE, NIM. Nah, ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu. NIM ini. Apakah NIM banknya itu cukup baik dan meningkat gitu ya, dan BOPO tadi seperti disebutkan sebelumnya bahwa kriteria yang lama untuk BOPO ini adalah lebih rendah dari 93,5%. Dan ini permodalan untuk KAR. Kalau dulu ditetapkan itu sebesar 8%, gitu ya, mencakup KAR ini seluruh KAR gitu ya, risiko kredit, pasar dan operasional ini ada untuk bank ini 19,6%. Lalu ada risiko likuiditas, risiko dari makroprudensial, ini adalah aktiva yang diklasifikasikan gitu ya, NPL, ini adalah persentase jumlah nasabah yang menunggak gitu ya, nominal jumlah nasabah yang menunggak. Jadi sesudah NPL net ini adalah sesudah dikurangi dengan jaminan yang disampaikan oleh nasabah. Nah, ini adalah pencadangan, rasio pencadangan. Jadi pencadangan dari total kredit bermasalah di bank itu yang sudah dicadangkan biaya. Cost of credit ini adalah beban pencadangan yang dibagi dengan total aktiva produktif dari bank. LAR ini juga kredit bermasalah yang tadi di sini ditambah dengan kredit yang sedang direstrukturisasi. Baik, nah ini penilaian bank ini gitu ya. Jadi untuk risk profile bank ini mendapat peringkat 2, untuk GCK bank ini mendapat peringkat 1, dan rentabilitas atau earning kemampuan masyarakat lama mendapat peringkat 1, permodalan juga mendapat peringkat 1, sehingga bank ini menjadi secara total mendapat peringkat 1. Jadi ini kesimpulannya dari regulator di bawah secara umum sangat sehat, dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis. Jadi sudah mencakup seluruhnya karena di sini ada risk profile. Risk profile ini sudah mencakup risiko inherent. Jadi baik itu risiko yang kuantitatif maupun risiko yang berpotensi merugikan
tapi tidak bisa dikuantifikasi, seperti contohnya risiko hukum atau risiko dari reputasi. Nah, kita masuk ke risk profile. Bapak Ibu, tadi ada 8 item. Pertama, risiko kredit. Ya, identifikasinya bagaimana dengan melakukan komposisi portofolio aset dengan tingkat konsentrasi kredit gitu ya, yang diidentifikasi. Lalu kualitas kredit dan kecukupan pencadangan, strategi pertumbuhan, dan faktor eksternal. Nah, ini kalau kita lihat bahwa year on year, tahun dari Desember 20 ke Desember 2021, net non-performing loan-nya itu turun sebesar 14,6%. Dan yang sudah direstrukturisasi juga turun sebesar 20,5%. Dan dalam hal ini, regulator memberikan peringkat 2. Mitigasinya dilakukan adalah penyesuaian kebijakan, sudah dilakukan percepatan proses kredit, dan beberapa hal lain yang dilakukan oleh Bank Imajiner ini untuk memitigasi dari risiko kredit. Lalu risiko pasar. Risiko pasar ini yang digunakan dalam hal ini adalah economic value of equity dan net interest income gitu ya. Kalau kita lihat net interest income-nya sebetulnya bank ini cukup tinggi gitu ya. Di Desember 2021 itu 9,34 dan untuk EP-nya sebesar 5,19%. Jadi dinilai oleh regulator sangat memadai dan mendapat peringkat 1. Antara lain, bank ini sudah melakukan monitoring terkait pergerakan nilai tukar, juga melakukan exposure dari nilai tukar di bawah, tetap di bawah 5% terhadap modal. Ini lebih kecil dibandingkan batasan regulator sebesar 20% dari modal. Jadi jumlah aset ataupun liabilities yang exposure yang dijaga itu di bawah 5% dibandingkan dengan modal bank. Juga bank ini melakukan monitoring terhadap pergerakan suku bunga dalam portofolio bank. Lalu ini adalah likuiditas, loan to funding ratio misalnya. Ini kalau kita lihat di Desember 2021 sebetulnya menurun terus dari loan funding to funding ratio-nya turun juga dari apa namanya. Begitu juga RIM ini makroprudensial mirip dengan loan funding ratio juga posisinya menurun, sehingga dinilai untuk likuiditasnya bank ini bisa sangat memadai dan dapat peringkat 1. Nah, ini adalah kualitas operasional gitu ya. Operasional ini akan mencakup dari proses, cara kerja, sistem kerja, sehingga mekanisme feedback, dan ini dinilai hanya cukup memadai karena terjadinya misalnya beberapa insiden IT signifikan yang dilaporkan oleh OJK. Jadi mitigasinya antara lain telah dilakukan penggantian hardware dan hardware IT, juga melakukan health check secara periodik, juga penggunaan VPN ini untuk monitoring gitu ya, untuk monitoring dari penggunaan sistem bank gitu oleh pihak internal, biasanya internal bank, untuk mencegah adanya kebocoran sehingga digunakan VPN. Juga dilakukan internal kontrol dengan kontrol testing secara berkala untuk meningkatkan awareness. Juga dilakukan program operasional risk awareness. Dan kelima ini risiko hukum, juga faktornya adalah litigasi. Yang dilihat adalah litigasi, kelemahan dari perikatan, perjanjian, dan ketiadaan peraturan perundang-undangan bank ini juga dinilai peringkat 1. Ini misalnya terkait dengan gugatan, bank ini telah melakukan kontra memori banding. Bank juga melakukan beberapa mitigasi terkait dengan risiko hukum. Lalu risiko strategik ini mencakup strategi bisnis bank dan posisi bisnis bank dan pencapaian rencana bisnis bank. Dinilai di 2021 ini mendapat peringkat 2. Ya, nah ini kalau kita lihat bahwa bank ini fokus selektif memperhatikan sektor-sektor yang pertumbuhannya positif dan sustain.
gitu ya. Dan bank juga melakukan efisiensi suku bunga dengan melakukan review suku bunga counter. Jadi suku bunga yang ada di cabang-cabang yang ditetapkan untuk misalnya untuk simpanan ataupun untuk kredit. Nah, dan berikutnya ada risiko kepatuhan. Ini mencakup dengan track record bank terhadap kepatuhan bank gitu ya. Dinilai memadai. Antara lain dengan menyusun early warning system, dilakukan maker checker. Jadi untuk mencegah kegiatan operasional, misalnya maker checker ini setelah teller melakukan posting, itu akan dilakukan cek ulang gitu ya oleh petugas tertentu di sore hari. Dan berikutnya adalah reputasi, ini juga dinilai memadai. Ini karena adanya keluhan dari sisi channel, jadi bank ini melakukan mitigasi dengan memberikan informasi yang akurat kepada media untuk mengcounter publikasi sensitif dan negatif gitu ya, yang bisa mempengaruhi reputasi bank. Juga memperkuat aktivitas publikasi atau kegiatan bisnis bank. Nah ini skor bank ini secara rekap gitu ya, dari 8 item yang dinilai di risk profile-nya, dan bank ini mendapat peringkat 2 gitu. Dan catatan dari regulator itu adalah stabil jika dibandingkan posisi sebelumnya, antara lain karena tata kelola kredit yang sudah memadai, kerangka manajemen risiko memadai, SDM yang memadai, sistem informasi manajemen yang memadai. Baik, kita masuk ke poin kedua, yaitu governance. Ini adalah GCG, Corporate Governance. Bank ini secara peringkat hasil self-assessment dengan sendiri adalah di peringkat 1, antara lain mencakup transparansi, keterbukaan dalam mengumumkan informasi, gitu ya, ini dalam konteks GCG. Jadi bank sudah menyampaikan kondisi keuangan dan keuangan yang disajikan dalam laporan kepada regulator maupun kepada publik melalui laporan publikasi. Dan laporan tahunannya, laporan keuangan tahunnya dilakukan secara tepat waktu. Bank juga sudah melakukan transparansi gitu ya, seluruh produk pelayanan dapat diakses oleh seluruh pegawai dan nasabah dan diupdate secara berkala. Lalu akuntabilitas ini mencakup kejelasan fungsi dan pelaksanaan tanggung jawab organ bank, antara lain pelaksanaan tugas tanggung jawab dewan komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, dan pelaksanaan tugas dari komite. Misalnya ada komite audit, ada komite risk management. Ini berupa beberapa kali implementasi yang disampaikan. Misalnya untuk direksi, hingga Desember 2020 telah diadakan 61 kali rapat direksi. Dan dewan komisaris per Desember 2020 telah melakukan 27 kali rapat dewan komisaris. Ini masih akuntabilitas, fungsi tanggung jawab, dan ini ada fungsi audit intern, audit ekstern, apa yang mereka implementasikan sehingga mendapat dan ini akan dibuktikan kepada regulator ya, penerapan fungsi manajemen risiko dan pengenalan internal. Lalu tanggung jawab responsibility, ini kesesuaian pengelolaan bank sesuai ketentuan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat, antara lain parameternya penyediaan dana kepada pihak terkait dan pada debitur besar. Bank telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis. Independensi pengelolaan bank dilakukan secara profesional, antara lain dengan adanya ketentuan-ketentuan untuk penanganan benturan kepentingan ya, dan penanganan fungsi kepatuhan bank. Jadi bank ini antara lain sudah melakukan implementasi dari APPT. Ini adalah semacam know your customer. SPSDM ini pengelolaan sumber daya manusia. Lalu pengendalian gratifikasi, jadi kalau ada pemberian dari pihak ketiga kepada personel bank. Lalu ada whistleblowing system, LTC ini letter to CEO, jadi pegawai bank bisa memberikan surat langsung ke CEO atau dirut gitu ya, untuk melakukan semacam whistleblowing. Jadi kalau ada kecurangan atau yang ditemukan oleh pegawai bisa disampaikan langsung kepada dirut. Lalu juga ada
adanya satuan kerja kepatuhan yang memadai di bank ini, ada internal control dan compliance gitu. Ini catatan lainnya masih terdapat pelanggaran terkait laporan yang digunakan oleh bank, antara lain penggunaan pelaporan slik. Ini ada informasi kredit gitu ya, yang disediakan oleh regulator, pelanggaran terkait laporan rasio pemimpin, dan pelanggaran terhadap laporan LBU. Aspek lainnya adalah fairness, keadilan, kesetaraan dalam memenuhi hak stakeholder yang terlihat pada rencana strategis bank. Jadi disusun ketentuan yang dalam anggaran dasar bank ini dan disampaikan kepada regulator pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, ini hasil akhir untuk GCG tadi sudah disebutkan bahwa hasil akhirnya adalah bank ini memperoleh tingkat 1. Dan poin berikutnya adalah earning. Ini adalah kemampuan menghasilkan laba. Sebagaimana disebutkan tadi adalah mencakup ROA, ROE, rasio ROA, rasio ROE, NIM, BOPO, dan laba operasional gitu ya, dan proyeksi gitu ya, proyeksi. Lalu fee income ratio, dan ini bank ini dinilai masuk dalam kelompok 1. Ya, antara lain disebabkan adanya peningkatan rasio ROA. Jadi bank ini sudah melakukan beberapa mitigasi terkait dengan perubahan, misalnya dengan fokus kepada penyimpanan dana murah, pertumbuhan kredit didorong pada segmen dan sektor ekonomi yang terjaga kualitasnya, juga mengendalikan pembentukan cadangan kredit gitu ya. Nah, ini gambaran beberapa rasio dari bank ini. Dan bank ini mendapat peringkat 1 tadi. Antara lain kita lihat NIM-nya 4,73% di Desember 2021, ROA-nya 2,5%, ROE-nya 14,16%, rasio kredit yang bermasalahnya 2,81%, cost of credit-nya 1,9%. Ini BOPO-nya tadi 67,58, kalau kita standar lama itu 93,52%, berarti sudah cukup rendah gitu. Yield of loan ini adalah pendapatan bunga net yang dihasilkan dari pinjaman. Cost of fund adalah bunga yang dibayarkan kepada nasabah. Karena ini adalah rasio kecukupan modal. Kalau dulu 8% dan saat ini sesuai risiko masing-masing bank, dan di bank ini ada 19,56%. CIR ini adalah cost to income ratio, berarti juga makin kecil makin baik. BOPO juga makin kecil makin baik. Coverage ini adalah pencadangan terhadap kredit bermasalah, sudah mencapai mengcover 261%. Dan kasar rasio ini adalah rasio dana murah dibandingkan total dana yang dihimpun dari masyarakat. Dan ini terkait likuiditas, loan to deposit ratio. Ini rasio dari pinjaman yang diberikan dengan dana yang dihimpun. Itu terkait earning, Bapak Ibu. Dan terakhir ini adalah terkait capital, kecukupan modal. Beberapa indikator adalah rasio CAR. Kalau kita lihat, walaupun menurun, bank ini tetap memiliki CAR yang cukup tinggi, 19,6%. Ya, standar minimum 8%, sehingga dinilai sangat baik. Modal tier 1 rasionya juga walaupun menurun 0,3%, tapi jumlahnya 18,51%. Ya, ini cukup tinggi karena standarnya minimumnya sebesar 4%. Lalu leverage ratio adalah menunjukkan sejauh mana perusahaan ini dibiayai oleh utang dan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka panjang. Ini diperlihatkan dengan angka 11,57%, turun dari 2020. Antara lain disebabkan adanya peningkatan aset dan penurunan modal satu. Standarnya adalah 3% dan bank ini cukup baik dengan angka 11,57%. Lalu dividen payout ratio, ini adalah berapa jumlah dividen yang dibayarkan. Bank ini selama 2 tahun terakhir 2019-2020 sudah memberikan dividen 60% dari labanya. Sudah di atas 50% gitu ya. Dengan tetap memperhatikan kebutuhan likuiditas, mengembangkan bisnis, dan memenuhi ketentuan regulator.
Berarti kalau 60% dibayarkan dividen, 40% akan ditahan labanya pada bank. Oke. Eh, untuk capital juga secara keseluruhan kita lihat skor bank ini ada di tadi di halaman ini ya. Nah, ini skornya. Untuk capital juga bank ini mendapat skor eh, 1 ya, dan hanya rendah, yang cukup rendah ada di risk profile. Jadi secara total bank ini memiliki tingkat kesehatan yang dinilai PK1, tingkat 1 ya. Um, saya kira itu Bapak Ibu untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak. Selamat pagi, sampai jumpa kita di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.